Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukiga Michibiku, yaitu di chapter 211 sampai 216. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baik kalau menonton video yang sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oh iya, banyak yang nanya gini, "Bang, kapan Makoto melawan Dewa Samal, Bang?" Itu besok ya. Dah gue jawab kan? Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Di video sebelumnya kan sampai pada pembahasan yang dimana Hibiki dan Makoto latih tanding, dan Hibiki mengajak Makoto untuk pergi mengobrol di atap. Oke, gue lanjut dari situ. Mereka mengobrol tentang populasi kerajaan Limia, karena wilayah kerajaan Limia sangatlah besar sehingga para penduduknya sangat padat. Mereka juga membahas rekonstruksinya dan sekalian membahas tentang perang yang terjadi di dunia itu. Dalam hal perang yang kita ketahui bahwa sikap Makoto adalah sikap netral. Jadi dia tidak akan membantu siapapun, walaupun itu human atau ras iblis. Nah, di sini Hibiki mempertanyakannya, apakah Makoto bisa memberikan bantuan ke pihak human, walaupun bukan dengan kekuatannya, misal hanya dengan pasokan senjata saja tidak apa-apa menurutnya. Namun Makoto menolaknya, karena menurutnya itu sudah mendukung ke arah human. Jadi dia pun menolaknya. Tapi Hibiki terus menanyakan alasannya. Makoto masih tetap pada pendiriannya. Lalu Makoto menanyakan ke Hibiki apa alasan dia datang ke dunia paralel ini. Hibiki menjawab karena dia sangat tertarik dengan dunia paralel ini, sehingga dia berniat untuk menetap di dunia paralel di mana tempat ia terpanggil, yaitu di kerajaan Limia. Kemudian Makoto kembali menanyakan tentang peperangan dengan iblis. Di sini Hibiki menyebut ras iblis adalah teroris. Jadi seluruh human akan membuat peperangan dengan ras iblis. Namun fakta yang Makoto ketahui tidak begitu. Hibiki juga menyebut ras iblis dengan minoritas. Nah, di sini yang diketahui oleh Makoto adalah jumlah ras iblis keseluruhan paling banyak hanya sekitar 1,5 juta orang. Sedangkan untuk human mungkin 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Untuk di Limia saja sudah 4 kali lipat penduduknya, apalagi kalau seluruh human bersatu. Jadi Hibiki tetap menegaskan kalau dia ingin menghabisi para ras iblis. Sebenarnya yang gue tangkap di sini, kalau si Hibiki ini menurut gue seorang yang rasis ya. Walaupun itu dengan iblis, sebenarnya ras iblis melakukan itu karena untuk bertahan hidup. Makoto di sini menjelaskan bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh Dewi bisa membuat ras iblis akan punah. Kemudian Hibiki memotong pembicaraan Makoto. Dia mengatakan kalau Makoto ada di pihak iblis. Namun Makoto menjelaskan lagi bahwa dia adalah seorang yang netral. Makoto mengatakan kalau sifat human yang selama ini ingin perang dan perang adalah karena ulah sang Dewi. Hibiki juga tidak menyangkalnya. Alasan dibalik itu karena banyak para human yang mendapatkan berkah dari sang Dewi, dan juga ajaran-ajaran Dewi sudah diterima dari beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi untuk mengatasi masalah ini, Makoto pun hanya memikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan si Dewi Bug itu atau melengsarkannya. Di video sebelumnya kan di saat Makoto didatangi oleh 3 dewa, Daikokuten dan Susanoo juga menyebut bahwa Dewi itu memang sedikit idiot. Jadi karena itulah Makoto memperkuat tekadnya untuk menghilangkan keberadaan sang Dewi. Lalu percakapan mereka pun berakhir. Kemudian mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Sebelum tiba di kamar, Makoto bertemu dengan pendeta Laurel, yaitu Shichiya. Lalu Makoto pun bertanya apa tujuan Shichiya menemuinya malam-malam. Kemudian Chia langsung ngomong
kalau dia ingin meminta maaf atas ketidaksopanannya saat itu. Makoto tidak mempermasalahkannya. Lalu Chia menjelaskan lagi ke Makoto tentang kejadian yang kedatangannya ke Laurel kemarin. Dia menjelaskan bahwa dia dengan kasar mencoba mengintip sifat asli Makoto dan rombongannya. Lalu dia menjelaskan lagi, dia melihat lime adalah pohon besar yang sangat lembut, daun-daun yang basah karena hujan dan berkilauan, dan ada tempat di mana sang naga muda berada di tempat itu. Dia melihat lime seperti pemuda yang sangat menyenangkan. Kemudian si Mio, dia melihat Mio sebagai laba-laba hitam bencana. Di lehernya ada kalung besar, dan laba-laba itu tampak seperti merawat kalung itu dengan kasih sayang. Kemudian Makoto, dia melihat Makoto sebagai bentuk manusia putih murni tanpa fitur, dan bentuk manusianya yang retakan kecil. Makoto pun bingung, kok bisa retak gitu. Lalu Chia pun menambahkan lagi, kalau di dalam itu ada sesuatu yang sangat menjijikkan dan sangat menakutkan tinggal di sana. Chia juga menyuruh Makoto jangan sampai mengeluarkan benda itu, karena benda itu sangatlah berbahaya. Makoto pun menenangkan Chia dan menyuruh Chia untuk tidak memikirkan hal itu, dan mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing. Di kamar, Makoto disambut oleh Lime dan mereka pun tidur. Oyasumi nasai. Lalu di pagi harinya mereka pun pulang ke Asora. Kita berpindah ke scene obrolan antara Joshua dan Algurio. Di sini Joshua mendesak Algurio untuk segera pensiun, apapun alasannya. Namun Algurio menolak karena menurutnya itu terlalu awal. Tapi Joshua menegaskan kembali agar Algurio segera pensiun, karena Joshua mengetahui kejahatan yang dibuat oleh Algurio semasa perusahaan Kuzunoha ada di Limia. Algurio di sini mengirim pembunuh untuk menghabisi orang-orang perusahaan Kuzunoha. Joshua menganggap kalau itu bukanlah sifat dari seorang bangsawan tinggi yang ada di Limia. Algurio yang mendengar itu lalu terdiam. Atas dasar itu, sebenarnya para bangsawan yang terlibat akan mendapat hukuman penurunan wilayahnya. Tapi kalau si Algurio pensiun, maka itu tidak akan hukuman apa-apa dengan syarat yang berlaku. Mendengar itu, Algurio ingin mencoba membeberkan suatu rahasia yang dia ketahui, yaitu rahasia di mana kalau seorang pangeran Joshua sebenarnya adalah seorang putri. Algurio berencana mengancam Joshua dengan rahasia itu. Dia ingin meluaskan rahasia itu sampai ke publik. Sebenarnya yang cuma tahu rahasia itu adalah Makoto sendiri, tapi entah bagaimana si Algurio ini bisa tahu. Nggak ada kemungkinan juga sih, karena Algurio kan juga bangsawan tinggi di kerajaan Limia ya. Nah, yang belum tahu, Algurio ini adalah ayah dari Ilumgan. Ilumgan kan dibunuh oleh Makoto karena dia berubah menjadi mutan dan menyerang akademi. Itu sebabnya lah Algurio mengirim pembunuh untuk ke perusahaan Kuzunoha. Mendengar ancaman itu, Joshua tersenyum layaknya Diablo. Biasalah kalimatnya yang begini, fu. Joshua di sini malah menantang Algurio untuk melakukan itu, karena jika informasi itu bocor, maka kerajaan Limia mungkin akan diserang lagi oleh ras iblis, dan yang kena mungkin adalah para bangsawan yang ada di Limia. Mendengar itu, Algurio pun mengaku kalah dengan Joshua. Kemudian Algurio tersenyum ke arah Joshua dan mengatakan kalau itu adalah kekalahan total dari Algurio. Lalu mereka pun membubarkan diri masing-masing. Setelah itu Joshua pun menemui si Hibiki. Dia menceritakan apa yang terjadi di dalam istana dan membahas tentang Algurio yang harus turun dari tahtanya. Kemudian Shin pun berpindah ke Makoto. Makoto kembali mengenang Limia yang makmur dan orang-orang luar biasa yang telah dikenalnya sebelumnya. Sekarang adalah pertama kalinya Makoto datang ke Kale Neon. Alasan Makoto mulai berpikir bahwa Limia adalah tanah yang kaya adalah karena landscape bersalju yang sedang dilihatnya. Mereka masih membutuhkan beberapa menit lagi untuk berjalan hingga sampai ke ibu kota. Sehingga Makoto memutuskan untuk berteleportasi langsung ke kota tempat Eva berada. Dengan gerbang kabut, mereka pun melompat ke satu-satunya kota yang ada di Kale Neon. Berlokasi di lantai 2 cabang guild petualang di Kale Neon, di sana seorang anggota staf yang ditempatkan di sana pun menyapa dan mengira Makoto dan yang lainnya adalah seorang petualang.
Namun, itu langsung ditegur oleh rekannya dan menjelaskan kepadanya siapa mereka sebenarnya. Makoto pun menjelaskan maksud kedatangannya. Dia datang untuk memeriksa keadaan kota dan menanyakan keberadaan Eva dan Ruria. Staf pun memberitahukan bahwa keduanya ada di aula dan sedang mengadakan pertemuan. Staf juga menjelaskan tentang keadaan kota yang selalu ditutupi oleh salju yang tebal, sehingga itu menyulitkan mereka. Jadi, Makoto pun mengatakan akan bekerja sama dengan mereka. Perusahaan Kuzunoha bertanggung jawab atas hampir seluruh pasokan barang di kota itu. Sambil menunggu Eva dan Ruria menyelesaikan pertemuannya, Makoto pun memutuskan untuk melihat keadaan kota sambil menuju sebuah gedung besar yang berfungsi sebagai pusat administrasi. Setelah berjalan beberapa saat, penjaga gedung pun mengkonfirmasi sosok Makoto dan yang lainnya untuk menyambut mereka. Penjaga pun membuka jalan bagi mereka. Mereka pun dipandu oleh Ok dataran tinggi yang datang dari dalam dan berdiri di depan kamar pribadi Eva. Ketika Ok mengetuk, sebuah suara pun terdengar dari dalam untuk menyuruh masuk. Makoto pun masuk sambil menyapa Eva. Saat melihat Eva, Makoto tahu bahwa Eva sangatlah lelah. Eva pun menceritakan situasinya yang membuatnya hampir menyerah itu. Dia mengatakan bahwa mereka kekurangan personil dan biaya. Mereka telah melatih orang-orang dengan sihir penghilang salju, namun hasilnya juga tidak seperti yang diharapkannya. Selain itu, penggarapan lahan baru juga terhambat. Walaupun begitu, Eva mengatakan bahwa mereka masih memiliki beberapa tanaman yang bisa menghasilkan panas, sehingga itu menjadi hal yang sangat berharga. Dan untuk salju yang mencair menjadi air, Eva mengatakan mereka juga memiliki tanaman umbi-umbian yang memiliki afinitas yang sangatlah baik. Tentu saja, mereka juga sedang berpikir untuk membuat saluran air ke sungai. Namun, semua saluran air dan sungai juga membeku. Itulah sebabnya ras iblis sangat ingin mengamankan pelabuhan bebas es. Saat Makoto memikirkan tentang lingkungan hidup yang hangat dan gunung berapi dengan sumber air panasnya, Makoto pun menyebutkan kata air panas kepada Eva. Walau Eva menanggapinya dengan mengulangi kata air panas, tetapi dia tidak berpikir ada sumber air panas di Kalenion. Tapi yang dimaksud Makoto adalah metode untuk menggunakan sumber air panas. Makoto menjelaskan bahwa mata air panas keluar bahkan di tempat yang dingin dan dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk menghilangkan salju. Namun, bagi Eva itu masih tidak masuk akal untuk mencari sumber air panas di sana dalam keadaan yang seperti itu. Melihat Eva yang bingung, Makoto pun mengatakan bahwa yang akan melakukan pencarian mata air panas itu adalah orang-orang dari perusahaan Kuzunoha. Jadi, dia tidak perlu mencemaskannya. Sebagai kompensasinya, Makoto meminta Eva untuk meredam pembicaraan tentang dirinya dan perusahaan Kuzunoha. Makoto tidak mau itu menjadi percakapan yang akan bertahan sebagai penyebab berdirinya Kalenion. Makoto ingin Eva mengubah sejarah Kalenion tanpa melibatkan dirinya dan Kuzunoha. Mereka pun memulai rencana merevitalisasi Kalenion. Makoto juga pergi ke sekitar sumber air panas Laurel dan belajar tentang ciri-ciri khusus dari tempat-tempat sumber air panas itu berasal. Kemudian, dia mencari tempat serupa di Kalenion dan menggali lubang di sana. Tamu tak terduga juga bekerja sama, jadi hanya masalah waktu sebelum itu berhasil. Tamu spesial yang pertama adalah Neptune Serwell. Dia sudah memiliki pengalaman di Laut Utara, jadi suhu dingin itu bukan apa-apa baginya. Berbeda dengan Serwell yang nyaris tanpa pakaian. Ada satu gadis yang terbungkus pakaian berlapis-lapis, namun duduk dan gemetar hebat. Dia adalah Levi. Walau dia sudah terbiasa di laut dingin, namun dinginnya daratan terasa aneh baginya. Levi yang terkenal kuat di antara makhluk laut di Asura pun merengek ke Makoto untuk pulang ke Asura. Lalu, Makoto pun mengembalikan Levi yang gemetaran di dalam selimutnya ke Asura. Makoto dan Serwell pun melanjutkan pencarian mereka untuk mencari sumber air panas. Ketika melihat Makoto yang mampu bergerak seperti biasa, Serwell pun mengungkapkan kegangguannya terhadap Makoto yang mampu mengakomodasi berbagai medan. Makoto mengatakan bahwa dia hanya memaksakan dirinya dengan menggunakan sihir. Saat mengobrol, mereka pun telah sampai di sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Meskipun begitu,
itu adalah gunung berapi. Itu menyerupai ruang bawah tanah yang Makoto lihat di mata air panas Laurel dengan magma dan susunan urat air. Makoto pun menemukan lokasi yang diyakini memiliki sumber air panas dan Serwell juga merasakannya. Saat mereka akan mulai menggali, Makoto merasakan ada yang datang. Saat Makoto mulai mengaktifkan bridge-nya, Serwell pun menawarkan dirinya untuk mengurusnya sehingga Makoto membatalkan bridge-nya. Dan Makoto hanya mengambil alat dari Elder Dwarf untuk menggali. Seketika binatang putih yang menjulurkan kepalanya dari salju dan berkamuflase di dalamnya pun berubah menjadi serpihan. Bagi Serwell, hal seperti itu bukan masalah baginya. Darah biru dan potongan daging Egghead Bulb pun berserakan. Selanjutnya Serwell menusukkan tombaknya ke kanan. Tombaknya pun bergerak seolah-olah tertarik ke arah Mamono seperti burung yang menukik dari langit. Saat tertusuk, burung itu pun meledak dari dalam. Lalu tiba-tiba ada ular yang menerjang Makoto. Namun, gerakan ular itu berhenti karena ekornya telah tertusuk oleh tombak. Kemudian, tinju Serwell pun menghancurkan kepala ular yang menggeliat itu. Makoto terus menggali menggunakan sebuah tombak spiral yang meruncing sebagai bor dan menambahkan sihir ke dalamnya agar berputar. Sedangkan Serwell berjaga dan mengawasi situasi. Bor yang telah terjepit ke tanah pun menyebarkan material dengan cara yang megah sambil meningkatkan kecepatannya dan masuk lebih dalam ke bawah tanah. Makoto yang sedang memegangnya pun ikut tertarik ke dalam tanah sehingga dia tidak bisa lagi mendengar suara Serwell yang memanggilnya. Makoto pun menggunakan magic armornya untuk memblokir tanah dan batu yang menyembur keluar saat putaran terus meningkat dan menggali di bawah tanah dengan kecepatan yang tinggi. Makoto pun melepaskan tangannya dari pegangannya. Tombak yang berputar pun telah berhenti bergerak dan menempel di tanah. Itu telah jauh melampaui kedalaman yang direncanakan. Karena saat Makoto memeriksanya dengan sakainya, seharusnya dia telah melewati sumber air yang dideteksinya. Saat Makoto melihat ke atas untuk melompat keluar, Makoto tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah tempat yang benar. Karena di sisi kiri dinding tanah yang dilihatnya membengkak dengan cara yang tidak wajar dan tiba-tiba hancur begitu saja. Sejumlah besar air mendidih pun akhirnya jatuh tepat ke arah Makoto. Air mendidih pun memenuhi tempat itu dan mendorong tubuh Makoto yang dilapisi oleh magic armor dan mengapung ke atas. Makoto pun melompat keluar dan mendarat dengan selamat. Di sana, Makoto telah melihat ada tempat berbentuk mangkuk di bawah, dan air panas pun mulai mengalir ke dalamnya. Saat Makoto sedang menggali, Serwell telah mempersiapkan tempat untuk mengantisipasi luapan air panas. Walaupun jaraknya cukup jauh dari ibu kota, tetapi Makoto telah mendapatkan sumber air panas dan pekerjaan terkait konstruksi untuk itu dapat dilakukan setelahnya. Dalam badai salju yang terus berlanjut, Makoto memanggil gerbang kabut untuk berteleportasi ke kota sambil memikirkan cara untuk mencairkan salju kota dengan air hangat. Di pinggiran Kalenion yang diselimuti oleh salju, ada Serwell, sejumlah Elwa, Eva, dan Makoto. Sedangkan Ruria tidak dapat hadir karena sedang sakit. Makoto melaporkan bahwa mereka telah memperoleh prospek sumber air panas. Walau pekerjaan konstruksi masih belum dapat dilakukan, tetapi dia telah menggalinya. Eva pun terkejut karena Makoto dapat mencapai gunung dengan badai salju yang terus mengamuk serta dipenuhi oleh Mamono yang liar itu. Serwell dan Makoto pun menjelaskan situasinya dan kendala yang mereka hadapi di sana kepada Eva. Setelah itu, Makoto mengatakan akan menarik mata air panas ke kota. Dia mengkonfirmasi sebuah lokasi yang akan digunakannya sebagai percobaan. Makoto pun membuat sejumlah bola api dan melemparkannya. Salju dan es pun mencair dan ladang salju pun kembali menjadi kolam. Lalu, Makoto mengeluarkan satu cincin merah dari sakunya. Itu adalah Draupnir bekas yang dikelola oleh Elder Dwarf. Draupnir yang berada di tangan Makoto itu pun melayang sedikit ke atas. Lalu, Makoto menambahkan kekuatan sihirnya ke dalam kekuatan sihir yang tersimpan di dalam Draupnir untuk mengaturnya. Sehingga cincin itu memiliki sihir sederhana yang terus-menerus diaktifkan. Wujudnya pun berubah menjadi seperti tungku pembakaran yang diselimuti cahaya merah yang dapat menjadi sumber air panas. Untuk berjaga-jaga, Makoto memperingatkan kepada semuanya untuk waspada. Dia juga memerintahkan Serwell untuk melindungi Eva. Selain itu, Makoto juga melindungi Eva dengan membungkusnya dengan lengan magic armornya. Lalu,
Makoto pun melepaskan cincin berwarna magma ke kolam yang baru dibuatnya. Saat cincin itu menyentuh permukaan air, suara yang luar biasa pun menggema. Penglihatan Makoto pun menjadi putih bersih. Itu semua terjadi di luar rencananya. Setelah beberapa saat, suasana pun kembali seperti semula. Setelah memastikan Eva dan yang lainnya baik-baik saja, Makoto perlahan melihat ke kolam. Karena uap yang mengalir seperti angin kencang, salju pun benar-benar mencair dan tanah coklat muda pun terbuka dan air di dalamnya pun telah hilang. Dan tanah di tempat itu berubah menjadi warna merah tua seperti lava. Jadi, panas yang dipancarkan cincin itu telah melelehkan tanah. Makoto pun mencoba untuk menertawakan suasana yang rumit itu dan meminta maaf kepada Eva karena eksperimennya telah gagal dan akan memperbaikinya ketika pembangunan saluran air panas dilakukan. Namun, tidak ada reaksi dari Eva. Dia hanya memandang lurus tanpa berkedip. Seorang kurcaci pun mendekati Eva dengan kasar, menusuk wajahnya dengan ujung palu. Tapi, Eva tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka semua pun baru menyadari bahwa Eva pingsan karena ledakan itu. Makoto pun berniat akan bertanya kepada Zeff bagaimana cara mengelola tanah utara ketika bertemu dengannya. Makoto pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Zeff. Makoto juga telah meminta maaf kepada Eva yang telah sadar kembali. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk mengunjungi Ruria yang sakit. Sebelum kembali ke Asora, Makoto menghubungi Zeff melalui Rona, sehingga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Karena itu tiba-tiba Makoto pun berencana pergi sendiri. Mereka akan bertemu di tempat Makoto bertemu dengan Rona dan Io saat Makoto pergi mengunjungi wilayah ras iblis. Saat Makoto berada di bengkel tetua kurcaci untuk memberitahu mereka tentang renovasi tombak bor, Tomoe pun datang menemuinya. Mengetahui Tomoe datang jauh-jauh untuk berbicara dengannya, Makoto berpikir bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk kepada Tomoe dan Shiki. Tomoe mengatakan bahwa dia telah mendengar dari Serwell bahwa Makoto telah pergi ke pegunungan salju Kaleneon dan menggali sumber mata air panas. Jadi, dia ingin mengkonfirmasinya. Makoto pun membenarkannya. Tomoe pun mengungkapkan keinginannya untuk berendam di sana. Makoto pun menjelaskan bahwa mereka harus mengkonfirmasi komponennya terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu sumber air panas yang aman. Karena itu masih berada di sumbernya, jadi suhunya terlalu tinggi untuk digunakan sebagai tempat pemandian. Jadi ada kebutuhan untuk mencairkan salju juga, sehingga harus ditarik ke sungai-sungai. Tujuan Tomoe datang jauh-jauh untuk menemui Makoto hanya ingin berendam di air panas. Jadi, Makoto pun memerintahkan Tomoe untuk memeriksa apakah properti sumber air panasnya ideal. Dan jika bisa digunakan, Makoto menyuruhnya untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa dimobilisasi untuk membuat bak mandi batu atau sesuatu sebagai permulaan. Setelah menerima perintah dari Makoto, Tomoe mengatakan akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Dan setelah itu dia pun segera pergi. Setelah Tomoe pergi, selanjutnya Emma yang datang menemui Makoto. Emma pun mengatakan bahwa dia telah mendengar dari Serwell bahwa Makoto telah menggunakan Draupnir dan melemparkannya ke dalam reservoir. Makoto pun membenarkannya dan menceritakan kronologinya sehingga dia mengacaukannya. Emma sedang memikirkan metode untuk menggunakannya selain membuang. Karena jika ada kesalahan dalam proses pembuangan, ada kalanya bisa menjadi berbahaya, sehingga pembuangan Draupnir telah menjadi masalah tersendiri. Saat penjelasan Makoto sampai pada momen ketika cincin itu tidak rusak setelah meledak, Emma pun meminta detailnya. Tetua kurcaci juga meminta izin kepada Makoto untuk ikut mendengarkannya, karena dia telah bekerja sama dengan Emma untuk memanfaatkan cincin Makoto, sehingga dia ingin mendengar detail yang dialami oleh Makoto. Karena dia telah menemukan beberapa cara yang mungkin untuk memanfaatkannya. Ketika Makoto menanyakan tentang temuannya, dia pun memanggil seorang kurcaci untuk membawa sesuatu untuk ditunjukkan ke Makoto. Setelah beberapa saat, kurcaci yang masuk pun telah keluar dengan membawa sebuah paket. Setelah dia membukanya, Makoto melihat tombak yang aneh. Itu terlihat seperti tombak yang digunakan di punggung kuda yang berbentuk kerucut dan memiliki pegangan yang panjang. Bagian bawah kerucut terbentuk seperti mangkuk yang melindungi bagian bola transparan seperti kristal yang melekat padanya, dan dari sanalah pegangannya terhubung.
Tombak itu memiliki ujung yang tipis seperti tombak lempar. Tetua kurcaci memberikannya nama ialah Bakusou, dan dia berencana untuk mendistribusikannya ke Winget. Tetua menjelaskan bahwa pada bagian bola transparan itu akan ditempatkan Draupnir. Ketika bagian tombak mendeteksi dampak pada tingkat tertentu, cincin itu akan aktif dan membuat ledakan. Tapi berdasarkan apa yang Makoto alami, Emma melihat bahwa cincin yang Makoto lempar menjadi stabil di atas lava setelah ledakan. Jadi, Emma ingin mengetahui kronologinya agar bisa digunakan sebagai informasi untuk mengendalikannya. Makoto pun menceritakan semuanya kepada keduanya tentang kegagalan besarnya itu dengan cara yang benar-benar terperinci. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Di video selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, di mana Makoto akan melawan sosok seorang dewa Samal. Nah, jadi tungguin aja besok ya. Pokoknya dijamin jos gandos. Kita akan melihat kekejaman Makoto melawan seorang dewa. Dah sampai di sini dulu untuk video pembahasannya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa follow IG gue ya cu, karena di sana gue juga bakal banyak buka sesi tanya jawab untuk anime Tsukimichi dan yang lain-lainnya. Bahas web novel juga, bahas novel juga di IG gue ya. Dah sampai di sini dulu, see you.